Hai guys, jadi hari ini kita mau membahas tentang Drosera burmani. Apa itu Drosera burmani? Drosera burmani adalah salah satu tanaman pemakan serangga yang super cocok buat kalian mau coba-coba pemula pertama kali merawat. Nah, ini jawabannya. Drosera burmani. Kenapa? Karena selain mudah dirawat, tumbuhnya juga cepat, harganya terjangkau. Selain itu, ini juga cocok dengan cuaca di Indonesia yang kadang panas banget, tapi juga waktu hujan ya, suasana hujan di Indonesia dia udah super cocok buat kalian yang takut kayak, "Aku takut, Kak, Surabaya kan panas," atau "Indonesia nih panas," atau kalian mau di mana, mau di Jakarta, Bogor, Gresik, Solo, kayak gitu, bisa. Kemudian cara makannya gimana nih? Cara makannya tuh mereka menggunakan tentakel-tentakel di ujung-ujungnya sini. Jadi tentakel ini ada nektar lengketnya. Nektar itu ada dua fungsi ya. Selain untuk menarik serangga dari nektar-nektar manisnya itu, dia juga bisa menarik serangga sehingga masuk ke dalam daun untuk dicerna. Super seru kalian kalau merawat ini tuh berasa punya tanaman terasa hewan ya, jadi bisa dikasih makan. Tenang aja, mereka bisa makan sendiri karena mereka itu bisa menarik serangga ya dari nektar tadi, jadi kamu nggak perlu manjain dia, kasih makan setiap hari. Misal kalau pas ketemu aja kamu bisa kasih makan, nggak perlu bingung-bingung, kayak gitu. Ini lucu, memang size-nya nggak terlalu besar ya guys. Dia tuh bentuknya tuh bulat, lalu daunnya tuh segitiga dengan tentakel-tentakel yang bisa memerah di ujungnya gitu. Nah, buat kalian tanya, "Kak, ini kok kecil banget?" Memang dia size-nya tuh nggak terlalu besar. Kalau kecil, aku tunjukin kalian tuh. Yang segini tuh termasuk kecil ya, small. Ini juga sampai seukuran segini. Jadi variasi small-nya ada 2. Ini yang small, ini juga ya ini juga small, kira-kira 1 sentian, 1 senti, 1,5 senti. Kemudian yang segini sudah lumayan medium, ini sampai segini, ini lumayan besar. Sebenarnya bisa sampai di diameter 5 senti, cuma ya pelan-pelan ya, namanya juga tumbuhan, gitu. Selanjutnya, tiba-tiba tanaman aku mengeluarkan sebuah antena. Apa ini, Kak? Apakah ini berbahaya? Apakah ini hal yang mencurigakan? Tentu saja tidak. Ini artinya dia mau numbuhin bunga. Ini namanya adalah sulur bunga. Kelihatan nggak kalian? Sulur bunga ini adalah dia tuh mau mengeluarkan bunga dan bunga itu nanti keluarin biji yang bisa keluar anaknya. Oh, terus gimana, Kak? Harus diapain nih? Harus dikawinkan, harus dipotong, harus dibiarin? Sebenarnya kalian punya berbagai pilihan. Kita punya kebebasan dalam mau ngapain dia. Tapi penjelasan yang bisa aku kasih ke kalian adalah kalau kalian mau, nih aku bisa tunjukin bedanya ya. Kalau kalian pengen punya satu tanaman yang besar, aku saranin kalian potong. Karena ketika dia mulai mengeluarkan sulur yang berbunga, ini artinya dia akan fokus energinya untuk menumbuhkan biji dan bunga sehingga dia nggak terlalu fokus sama membesarkan badannya. Kalau yang ini, yang sebelah kanan ini nggak berbunga atau belum berbunga atau kalau nggak salah bunganya sudah aku potong sehingga dia lebih besar badannya bisa fokus ke pertumbuhan daun dan seluruh tubuhnya kalau yang ini kan kecil. Jadi kalian punya pilihan, kalian mau punya bunga dan punya biji atau satu aja tapi besar dan gemuk gitu. Kemudian ini juga nih nanti tambah lama tambah tinggi ini mulai berbunga. Bunganya warna pink gitu lucu ya. Kemudian Kak, kalau maksudnya gimana? Terus kalau misalnya beranak gimana nih? Biasa pertanyaannya adalah, gimana dia bisa memperbanyak dirinya? Nah, biasanya ketika kamu biarin aja, mereka nggak perlu kamu silangin, mereka bisa tumbuh sendiri, mereka bunga sempurna yang bisa nikah sendiri, kawin sendiri, tinggal didiemin aja tiba-tiba muncul nih memenuhi seluruh pot, tuh. Kamu punya pilihan untuk beli satu dulu nanti bisa banyak atau langsung beli yang banyak seperti ini juga boleh. Nih, jadi langsung di potnya penuh. Ada juga yang ini,
klaster, jadi dia membentuk sebuah clump, lucu pol. Jadi ini kemungkinan antara biji-biji yang berdempetan sehingga dia, membentuk sebuah gunung gitu. Nah, ini adalah variasi-variasi dari Drosera burmani yang kamu bisa beli di My Karnivora. Kemudian selanjutnya adalah cara perawatannya. Oke, kita minggirkan dulu beberapa, kita fokus pada satu aja. Bagaimana cara perawatan tanaman pemakan serangga atau bagaimana cara perawatan Drosera burmani? Tuh, caranya gampang banget, kamu perlu siapin satu tataan seperti ini. Kamu bisa pakai bekas salad, mau pakai bahan plastik. Yang saran aku pakai bahan plastik. Plastik tipis, plastik tebal, semua sama. Kalau mau bahan batuan nih, biar terlebih natural ya. Boleh, tapi kamu saranku pakai yang sudah di-glaze, sudah diberi lapisan supaya mineralnya nggak bocor ke pinggir-pinggirnya gitu. Cara rawatnya nih, kamu sediakan apapun ini, mau mangkok, mau piring, boleh taruh sini, set, gini. Jadi kamu letakkan di sini, kemudian kamu siapkan air non mineral. Di My Karnivora juga ada air non mineral kalau mau. Tapi kamu bisa juga dapatkan melalui air AC, air hujan, air merek Oren atau air merek yang warna merah. Nanti bisa DM aja gitu. Air My Karnivora juga aku jual. Ini aku produksi sendiri, jadi aku TDS-nya make sure nih sesuai buat tanaman pemakan serangga ya. Nah, ini aku sudah punya airnya. Cara nyiramnya gimana? Itu bukan disiram tanamannya ya, bukan disiram di atasnya sini karena nanti mengganggu lem-lemnya. Nanti lemnya nggak lengket loh, guys. Gimana? Jadi kamu siramnya di luarnya gini nih. Set, gitu ya. Jadi kamu siramnya di luarnya sini, sehingga itu namanya digenangi, guys, gitu. Oh. Jadi airnya akan masuk dari bawah, terang aja nih potnya juga. Kalau kamu beli dari My Karnivora nih sudah dapat pot dan media yang sudah super perfect buat dia. Medianya apa? Aku pakai metan mantul by My Karnivora. Jadi ini tinggal digenangi, airnya nanti akan dia sesuai kebutuhan dia makan sendiri, dia minum sendiri. Kemudian Kak, airnya itu biasa pertanyaannya tuh gini, "Kak, airnya tuh ditambahin atau diganti atau gimana nih?" Kalau aku, biasanya aku biarin mereka menyerap airnya dulu, terus dikasih waktu surut ya, setengah hari, 1 hari dibiarin surut untuk bernafas, kemudian ditambahin lagi. Atau kalau kalian takut nih, "Aduh aku kok nggak tenang lihat mereka surut," kalian tambahin sebelum surut. Yang penting, nomor satu yang paling penting yang harus kalian perhatikan adalah medianya ya. Medianya harus lembab, jangan sampai kamu biarin surut boleh, tapi jangan sampai dia kering, karena kalau dia kering kerontang, tanamannya modar, oke? Jadi itulah cara perawatannya, kemudian penyinarannya gimana? Penyinarannya gampang banget, awal-awal ketika datang, waktu baru dapat kiriman dari aku, kamu letakkan di tempat yang lebih teduh, seperti teras, balkon, yang kena sinarnya itu lembut-lembut pagi sore. Tapi setelah kelihatan, oh sudah 3 sampai 5 hari stabil, mulai kelihatan tumbuhan, mulai kelihatan daun baru, mulai bisa pindahkan ke full sun full rain supaya lebih maksimal. Jadi supaya Droseranya lebih keluar embunnya lebih banyak, daunnya lebih segar, dan optimal pertumbuhannya. Jadi full sun full rain. Nah, biasanya ketika full sun full rain, apalagi aku tinggalnya di Surabaya, jadi itu panas pol, airnya lebih cepat surut ya dibandingkan dari taruh di teduh. Jadi airnya tuh hilang, bukan dia minumnya banyak, tapi kena kena matahari, kepanasan, jadi dia menguap juga gitu. Jadi harus biasanya sehari sekali kita cek, oh kita tambahin kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya pembahasannya ke arah penyakit ataupun masalah-masalah yang biasanya terjadi pada Drosera burmani ya. Yang pertama itu tentu para MYC mania itu curhatnya adalah, "Kak, kok embunnya nggak banyak?" Nah, biasanya embun nggak banyak itu kelembapannya kurang. Lembab beda ya sama basah, lembab itu, nuansa di samping-sampingnya. Jadi, eee, kalau kita cek pakai hygrometer itu kita bisa tahu kelembapannya. Bukan, "Oh, aku udah kasih air banyak," tapi nah, kita harus cek kelembapannya. Nah, bagusnya untuk punya beberapa tanaman pemakan serangga sehingga mereka bisa
bisa saling melembabkan satu sama lain, kayak gitu. Kemudian permasalahan kedua, kekeringan ya, pasti jelas kalau kekeringan airnya kurang atau terlalu panas sehingga kaget. Jadi baru datang sudah langsung kamu langsung, "Aduh kaget aku habis jet lag nih, baru dari CC dikasih ke kamu ya, ada OTW-nya, kan aku harus pelan-pelan dulu adaptasi namanya." Kemudian pertanyaan yang sering banget juga ditanyakan adalah, hama ya. Bagaimana mengatasi hama pada burmani? Biasanya hama itu tumbuh karena dia lengket semua, hama cenderung dimakan. Tapi biasanya ketika mulai muncul ini, sulur ini, dan dia kan pasti energinya juga fokus untuk numpan nih. Hama itu banyak di sulurnya ini malahan. Nah, kalau life hack paling cepat ya kamu potong aja. Karena ya itu udah langsung musnahkan dia. Tapi kalau kamu sayang sama sulurnya, mau membiarkan dia berbunga, ya kamu bersihin secara manual dan kamu cek. Biasanya putu itu dibawa sama semut oleh tanaman buah di sekitarnya. Jadi harus hati-hati, harus watch out juga, ya itu nggak bisa kita hindari, yang bisa kita obati dan pastikan kita cek terus-menerus, kayak gitu. Itu aja sih pertanyaan yang, biasanya ditanyakan mengenai burmani. Ada lagi, satu lagi untuk pertanyaan bukan pertanyaan ya, mungkin aku mau menjelaskan Drosera burmani ini punya lifetime yang biasanya itu kalau berdasarkan pengalaman aku 5 sampai 10 kali berbunga dan berbiji, dia itu akan lelah dan akan ya sudah menyerah aja sama kehidupan. Jadi ketika kamu biarin dia beranak terus, mereka akan ya kehabisan energi sehingga mereka nggak akan tahan terlalu lama, kayak gitu. Kecuali kamu biarin potong terus dia akan lebih kuat dan bisa tahan lama, kayak gitu, guys. Ya, dia jadi besar, gitu sih. Oke guys, jadi itu aja mengenai Drosera burmani. Tuh. Kalian kalau masih punya pertanyaan, kalian bisa DM ke nomorku atau komen aja di komentar section di bawah. Jadi kalau kalian punya fakta menarik yang aku lupa tambahkan waktu bahas tentang Drosera burmani, atau kalian juga punya pertanyaan yang kalian masih penasaran tentang Drosera burmani, ataupun request tentang tanaman jenis lain, boleh banget. Dan thank you for watching. Semoga bermanfaat everyone. Bye.